Tiba-tiba saja ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Maesha Jenar, kenapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Maesha Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Ya hampir pasti bahwa perempuan itu adalah Roro Wilis, sedang laki-laki yang membimbingnya itu nampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada suatu kesan yang aneh meraba-raba hati Maesha Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Roro Wilis bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tapi ketika Maesha Jenar teringat akan lagu Dandang Gulo yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandanalas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang nampak seperti membara di keremangan malam. Taulah Maesha Jenar bahwa itulah Sigar Penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau pastilah ia menghubungkan nama Ki Sentanu dengan Ki Ageng Pandanalas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong di luar sadarnya, Maesha Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan. Saat kemudian lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Maesha Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang belulangnya. Bagaimana manusia biasa ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi sejak pertama kalinya ia tertarik pada wajah Roro Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Boyo. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama gadis cantik itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Joko Soko berusaha untuk menculiknya, sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Joko Soko. Dengan terpaksa pula ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lowo Ijo. Juga terbayang bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Roro Wilis seorang diri ke daerah Tambak Boyo, yang rasanya bagaikan tamasya yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggui gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah, kakinya tangannya yang penuh berisi serta rambutnya yang bergerak goyang. Maesha Jenar duduk di rumput sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya. Ingin ia segera melenyapkan segala kenang-kenangan itu, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sagutro juga masih saja berada di belakang Maesha Jenar, dapat merasakan kesedihan Maesha Jenar sepenuhnya. Meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas dan sebagainya, tetapi sebagai manusia ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tapi sampai sekian yang tak dimengertinya, mengapa Maesha Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Roro Wilis itu, tetapi ia mengagumi Maesha Jenar sebagai manusia luar biasa, sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu ia beranikan diri untuk bertanya, "Tuan, mengapa Tuan tidak bertindak
ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan. Maesho Jenar baru merasa bahwa ia berkawan. Ketika ia mendengar sapaan itu, perlahan-lahan ia menoleh serta menjawabnya. Sagutro, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya. Siapakah orang itu, Tuan? Tanya Sagutro ingin tahu. Ki Ageng Pandanalas, jawab Maesho Jenar. Ki Ageng Pandanalas, ulang Sagutro terkejut. Jadi dialah orang yang mempunyai kesaktian sejajar dengan Ki Pasingsingan. Maesho Jenar mengangguk perlahan, sedang Sagutro dengan penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Roro Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Maesho Jenar. Kenapa Roro Wilis ia ambil? Tanyanya lebih lanjut. Apakah hubungan antara mereka? Aku tidak tahu, Sagutro, jawab Maesho Jenar. Tapi yang aku ketahui adalah Roro Wilis membawa keris sigar penjalin. Itulah pusaka Ki Ageng Pandanalas, potong Sagutro. Ya, sambung Maesho Jenar. Tapi Roro Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Sentanu. Dan tiba-tiba saja karena kata-katanya sendiri, Maesho Jenar teringat pada nama yang disebutkan Sagutro, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, masih nampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu katanya kepada Sagutro, Sagutro, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi. Masih adakah gunanya? Sahut Sagutro. Aku tidak tahu, Sagutro, tetapi antarkan aku ke sana, jawab Maesho Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sagutro langsung berdiri serta bersama-sama Maesho Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam menjadi gulita karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mampu menyibakkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa lagi banyak berbicara. Sagutro yang nampaknya sudah agak biasa berjalan di daerah ini, berjalan di depan. Sedang Maesho Jenar meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah mereka berjalan beberapa lama, melewati padang ilalang serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Maesho Jenar serta Sagutro tidak langsung menampakkan diri, tapi dari jarak beberapa depal mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi, serta Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah gua di bukit kecil itu, yang langsung menghadap ke batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Maesho Jenar mengamati pahatan Ki Ardi itu, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu dipahatkan gambar seekor ular naga besar yang nampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, nampaklah lidahnya menjulur keluar. Sedang ekor naga itu terurai ke belakang berlekuk-lekuk. Di belakang serta di depan ular yang sedang marah itu nampak 2 ekor harimau yang tak kalah garangnya, siap-siap menerkam. Kuku-kuku serta taring-taring harimau itu nampak tajam menakutkan.
Sebelum itu Maiso Jenar telah sering melihat pahatan-pahatan batu serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun pahatan Ki Ardi itu tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan 2 ekor harimau yang ganas. Sagutro yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tinggi nilai pahatan Ki Ardi. Yang nampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan 2 ekor harimau. Tidak nampak olehnya mata naga itu sedemikian menyala karena marahnya. Sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Maiso Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu mandanginya dengan seksama. Baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut. Tapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat, hatinya berguncang hebat. Sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sagutro menjadi terkejut pula, apalagi yang menyebabkan Maiso Jenar berbuat demikian. Tidak pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri, sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Maiso Jenar, lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris Naga Sasra. Ketika tanpa disengaja ia menghitung lekuk tubuh naga itu yang berjumlah 11. Maka Naga Sasra itu sekaligus mewujudkan dapur Sabu Inten pula. Naga Sasra Sabu Inten, desis Maiso Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga, tiba-tiba saja seorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Maiso Jenar bergantian mandang kepada Ki Ardi dan hasil pahatannya yang berwujud Naga Sasra Sabu Inten. Melihat bentuk naga yang hampir tepat seperti bentuk keris Kyai Naga Sasra, yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Sedang dapur Sabu Inten yang menyamai lekuk keris Kyai Sabu Inten pun menimbulkan dugaan pada Maiso Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya. Yang kebetulan pada saat ia meninggalkan Demak, kedua keris itu sedang lenyap dari gedung perbendaharaan. Apalagi telah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malahan aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hingga pergi di kepala Maiso Jenar, tetapi tidaklah mungkin kalau hal ini hanyalah suatu kebetulan, atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang memperebutkan keris itu. Demikian besar keinginannya untuk memilikinya sehingga terwujud dalam pahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malah tiba-tiba Maiso Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu sebelum mengembuskan napas terakhirnya bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri Simorodro. Tapi menurut Samparan, Simorodro itu berdiam di Gunung Tidar. Namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan Naga Sasra dan Sabu Inten. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowoijo sampai tidak tahu bahwa di daerahnya bermukim salah seorang saingannya
Kalau saja Sagotro yang tidak mengerti itu adalah hal yang wajar sekali. Tapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. 2 ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami Simorudro yang sedang siap menerkam. Seekor naga yang melukiskan keris Kyai Nogososro sekaligus Kyai Sabu Inten. Karena itu Maiso Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Simorudro, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Loijo. Karena itu ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran, sebab dalam keadaannya yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmunya Sosrobirowo apabila sedikit saja ia terdesak. Karena itu ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu, sehingga tidak usah terjadi pertempuran, sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Maiso Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia melompat menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika tangannya menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya serta tak bertenaga, sehingga Maiso Jenar malah terkejut. Dengan tak disengaja maka mulailah Maiso Jenar memandangi tubuh Ki Ardi. Ternyata baru saja itulah ia dapat mengenal tubuh itu dengan seksama, sebab sejak kehadirannya perhatiannya telah terikat oleh pahatan orang itu. Ki Ardi meskipun tidak tergolong tinggi, namun ia tidaklah pendek. Umurnya telah agak lanjut, dan ini ditandai oleh kerut-kerut mukanya serta rambutnya yang sudah putih. Ketika Maiso Jenar memandang mata orang tua yang menatapnya dengan keheran-heranan atas kelakuannya, Maiso Jenar menjadi terkejut. Meskipun orang itu matanya yang nampaknya sedemikian bening seolah-olah air di dalam sumur yang dalam sekali, juga nampaklah dasarnya yang berputar-putar semakin lama semakin dalam, seakan-akan sumur itu akan mengisap hanyut. Maiso Jenar menjadi semakin heran, bahkan kemudian menjadi cemas, sebab dirinya menjadi seakan-akan ikut serta berputar semakin cepat. Sadarlah Maiso Jenar kemudian bahwa ia sama sekali tidak berhadapan dengan orang yang mengutamakan kekuatan jasmania. Tapi orang tua itu ternyata mempunyai kekuatan batin yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu ia dapat mempengaruhi orang lain. Akhirnya Maiso Jenar tidak tahan lagi melihat perputaran yang melilitnya itu, sehingga segera tangan Ki Ardi dilepaskan dan ia melompat 3 langkah surut. Sagotro sama sekali tidak tahu maksud serta akibat perbuatan Maiso Jenar itu, sehingga ia masih saja berdiri diam seperti patung. Tapi ia menjadi heran ketika dilihatnya tiba-tiba Maiso Jenar membungkuk hormat kepada orang itu sambil berkata, "Maafkan aku Ki Ardi, aku telah salah juga terhadap Bapak." Ki Ardi masih saja memandanginya dengan sorot mata keheranan, bahkan kesan-kesan ketakutannya pun masih ada. Dan inilah yang menjadikan Maiso Jenar semakin pening. Orang yang mempunyai pengaruh demikian besarnya hanya dengan sorot matanya saja, tapi yang seakan-akan tidak sadar akan kekuatannya sendiri, sehingga masih saja berkesan ketakutan. Mengalami hal yang demikian, Maiso Jenar berpikir keras. Bagaimanapun, ia adalah seorang bekas prajurit pengawal raja yang sudah sering mengalami hal-hal yang nampaknya di luar kewajaran. Maka dalam hal itu pun segera Maiso Jenar sadar bahwa pastilah ada suatu rahasia yang menyelubungi orang tua itu. Pastilah ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Mungkin ia sengaja berbuat demikian supaya orang tidak mengenal atau menduga bahwa sebenarnya ia mempunyai kelebihan dari orang lain.
Maka dengan hormatnya sekali lagi Maiso Jenar berkata, "Maafkan, aku yang salah duga terhadap Bapak." Sejenak kemudian nampaklah bibir orang itu bergerak-gerak dan terdengarlah suaranya kecil bergetar. "Tuan, apakah salahku sehingga Tuan menyakiti aku?" Maiso Jenar menundukkan mukanya dengan penuh penyesalan atas kelancangannya. Maka jawabnya, "Bapak, sama sekali Bapak tidak bersalah. Tapi akulah yang berbuat kesalahan terhadap Bapak." Orang tua itu tidak menjawab lagi, hanya matanya yang sudah cekung itu merenung jauh sekali, menembus gelap malam. Kembali Maiso Jenar kagum atas mata itu, yang seakan-akan dapat menelan segala isi padang ilalang luas itu, bahkan isi dari hutan Tambak Boyo. Ingin ia menghubungkan orang tua ini dengan Ki Ageng Pandanalas yang diduganya juga Ki Sentanu. Tetapi Ki Ageng Pandanalas adalah seorang yang mempunyai kekuatan jasmaniah luar biasa, sehingga hanya dengan kapak batu kuno ia dapat melukai batang pohon yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, hampir separuhnya. Sedangkan orang tua ini mempunyai tubuh yang kendor dan sama sekali tak bertenaga. Apalagi baru beberapa saat berselang Ki Ageng Pandanalas pergi bersama-sama dengan Roro Wilis. Meskipun demikian, setiap kemungkinan bisa terjadi. Mengingat hal itu semua, Maiso Jenar semakin sibuk berpikir. Akhirnya ia mengambil ketetapan bahwa sebaiknya ia dengan baik-baik bertanya mengenai pahatan itu. Katanya, "Bapak, yang kau lakukan mendorong keinginanku untuk mengetahui pahatan yang sedang Bapak buat itu." Orang itu menjadi heran mendengar kata-kata Maiso Jenar. Jawabnya, "Apakah dengan membuat pahatan ini aku telah berbuat kesalahan terhadap Tuan?" "Tidak, Bapak," sahut Maiso Jenar cepat-cepat. "Tapi bolehkah aku bertanya, apakah yang sedang Bapak pahat itu?" Kembali orang itu heran, kemudian dengan langkah yang lambat serta agak kebongkok-bongkokan orang itu berjalan menjauhi pahatannya beberapa depa, lalu mengamat-amati dengan seksama. Tiba-tiba saja ia tersenyum serta matanya menjadi cerah. "Pahatanku sudah hampir selesai. Apa yang tadi Tuan tanyakan?" "Pahatan itu," Maiso Jenar menjawab. "Apakah yang sedang Bapak pahat?" "Tidakkah Tuan tahu?" kata orang tua itu sambil mendekati pahatannya, dan kemudian diraba-rabanya hasil kerjanya itu dengan mesra.